Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya untuk mengangkat potensi desa wisata melalui inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Selain memiliki potensi besar untuk menarik minat wisatawan, desa wisata juga membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha baru ekonomi kreatif. Pengembangan potensi wisata di tahun 2022 ini menjadi fokus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Langkah strategis terus diupayakan sebagai bagian dari recovery sektor parekraf di tengah pandemi ini. Salah satunya berupaya mengangkat potensi desa wisata melalui inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, di mana desa wisata menjadi alternatif tempat berlibur bagi wisatawan. Oleh karenanya, pengembangan desa wisata perlu didorong agar semakin maju, sehingga semakin diminati oleh wisatawan baik lokal maupun internasional. Selain memiliki potensi besar untuk menarik minat wisatawan, desa wisata juga membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha baru ekonomi kreatif. Hari ini kita kick off pendampingan SDM desa wisata bukan sendiri, tapi menggandeng 16 komunitas dan juga perwakilan dari 20 perguruan tinggi. Nah, ini yang kita harapkan ke depan menjadi program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Di sisi lain, guna menggali potensi desa wisata di dalam negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan program pendampingan sumber daya manusia desa wisata yang akan dimulai pada 1 Februari hingga 28 Februari 2022 mendatang, yang bertujuan meningkatkan wawasan dan kemampuan masyarakat di desa wisata. Dari Lisa Octaviani, Khairul Arifin, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, sementara itu strategi meningkatkan minat kunjungan ke desa wisata ditempuh dengan cara inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Hal ini diyakini dapat menarik minat wisatawan dengan potensi membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha baru di desa wisata itu sendiri. Ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif siap menggelar pendampingan sumber daya manusia desa wisata yang dimulai 1 Februari hingga 28 Februari 2022 mendatang, dengan tujuan meningkatkan wawasan dan kemampuan masyarakat di desa wisata. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf Wisnu Bawa Tarunajaya menegaskan bahwa langkah pendampingan SDM desa wisata ini merupakan upaya strategis dalam pemulihan dan membangkitkan perekonomian di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemi ini. Di mana pendampingan dan pengembangan SDM desa wisata perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di desa agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada wisatawan dengan pemanfaatan teknologi digital. Kita punya target di akhir tahun 2024 itu sebanyak 244, dan kita sebenarnya sudah mengawali di tahun 2021 67 desa wisata. Kita tambahkan perguruan tinggi 20 desa wisata menjadi 87 desa wisata. Ya, seperti yang sudah dicontohkan oleh Bapak yang tadi sudah menyampaikan harapannya lah ya terkait dengan desa wisata dari Kemenparekraf, itu menjadi satu hal yang harus dipatuhi oleh seluruh SDM yang ada di desa wisata di Indonesia. Pakai masker gitu ya, protokol kesehatannya dijaga, karena hanya itu yang kemudian kita bisa lakukan supaya ekonominya tetap jalan, tapi pengendalian pandeminya juga bisa jalan juga. Oke, jadi memang kalau kita mau jalan-jalan nggak perlu keluar negeri sebenarnya, Wiki. Ya, di Indonesia ini banyak desa-desa wisata yang sepertinya tuh menarik untuk kita kunjungi. Salah satunya ini ada desa Penglipuran Bali, kemudian ada desa Pemutaran Bali, ada di Jogja juga namanya Ngelanggeran. Terus ada desa Penting Sari juga di Yogyakarta, ada di desa Sungai Nyalo. Mungkin salah satunya kamu udah pernah datengin belum? Yang di area Bali, salah satunya saya udah pernah datengin, tapi mungkin desa-desa wisata yang lain masuk bucket list saya nanti. Penglipuran Bali kamu udah datang ya? Udah. Gimana rasanya ke sana? Seru, warganya ramah-ramah, habis itu juga kebersihannya benar-benar dijaga sekali oleh masyarakatnya. Oke, jadi apa menurut kamu yang perlu diimprove dari desa wisata tersebut? Lebih ke promosi yang lebih gencar sih, walaupun mungkin masyarakat Indonesia udah pada tahu lah ya, tapi harus kemudian lebih gencar lagi, apalagi kan kemarin minat dari wisatawan sendiri agak turun. Nah, sekarang kalau memang sudah diinformasikan bahwa desa wisata sudah dibuka lagi, ini yang harus terus digaungkan gitu. Oke, pokoknya juga semoga pemerintah ini semakin semangat memberikan pelatihan edukasi terhadap SDM yang ada di desa wisata ya, jadi ekonomi di desa tersebut bisa kembali terbangun. Dan